Baik, kalau begitu. Kita ke informasi lainnya lagi, Ustaz. Ini didorong keinginan untuk melestarikan ekosistem laut dan menjaga spesies hiu dari kepunahan. Pengelola wisata menyelam bersama nelayan pantai Bangsering, Banyuwangi, Jawa Timur mendirikan klinik untuk merawat anak-anak hiu yang terluka. Nah, seperti apa keberadaannya? Berikut kita simak liputannya bersama. Inilah rumah apung di kawasan wisata menyelam Pantai Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, yang dijadikan tempat perawatan anak hiu yang terluka. Memanfaatkan keramba ikan hias yang kosong, pengelola mengobati dan merawat anakan hiu jenis black tip yang tak sengaja tersangkut jaring nelayan. Hiu yang tersangkut jaring rata-rata terluka di mulut dan tubuhnya. Pengobatan dan perawatan hiu yang terluka hingga pulih kembali biasanya memakan waktu selama 6 bulan. Sejak berdiri pada 2014 lalu, klinik yang berdiri atas swadaya pengelola dan nelayan sekitar ini telah merawat dan mengembalikan ratusan hiu terluka ke habitat asalnya. Nelayan itu menyerahkan ke kita untuk kita obati di klinik kami ini, adalah di keramba ini. Hampir punah hiu ini, Mas. Jadi kita bagaimana caranya memberi pengetahuan kepada nelayan bahwa hewan-hewan yang sekiranya sudah hampir punah, kita tetap jaga, Mas. Meski terlihat mudah, namun menangani hiu berusia 1 tahun hingga 2 tahun ini tidak bisa sembarangan. Terkadang kalau kita itu salah tangkap, salah megang, itu gigit ke kita gitu. Dan itu sering terjadi di saat kita itu awal-awal waktu baru belajar untuk merawat hiu itu sendiri. Selain menyuguhkan indahnya warna-warni ikan serta terumbu karang di dasar laut bagi wisatawan, keberadaan klinik hiu di lokasi menyelam ini juga dimanfaatkan pengelola sebagai wisata edukasi laut. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Wah, ini bisa menjadi pengalaman tersendiri, bisa berenang bersama hiu itu juga, dan juga mempelajari bagaimana ekosistem hiu itu hidup di lautan ya. Nah, ini Masya Allah, semoga pengurus dan pengelola rumah apung di kawasan wisata menyelam Pantai Bangsering ini memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peduli dalam merawat anak hiu yang terluka. Nah, Ustaz, di dalam Islam pun kita diajarkan untuk menyayangi dan merawat binatang ya Ustaz ya? Betul, itu banyak sekali tuntunan terutama dalam hadis-hadis ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk juga berbuat ihsan kepada binatang itu ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kita untuk berlaku ihsan kepada siapapun, kepada apapun. Maka Nabi ajarkan kalau Anda mau menyembelih hewan itu, gunakan cara-cara yang terbaik. Jangan sampai misalnya menggunakan pisau yang tidak tajam, tumpul, atau mengasah pisau di hadapan hewan yang sudah tergeletak. Itu Nabi marah ketika menjumpai orang semacam itu. Kemudian bagaimana juga Rasulullah SAW mewanti-wanti seseorang yang merawat seekor kucing, lalu kemudian ditaruh di kandang, tidak diberi makan. Itu dikatakan itu akan masuk neraka. Sebaliknya ada seorang yang berbuat jahat ya, pelacur katakanlah, lalu kemudian menolong seekor anjing yang sedang kehausan, dikatakan itu akan masuk surga. Jadi betapa agama itu mengajarkan kita untuk mencintai binatang ya. Bahkan kalau kita punya tanaman dimakan oleh burung, jangan ngedumel, jangan marah-marah. Itu adalah sedekah kalian untuk makhluk Allah yang namanya burung itu. Jadi banyak sekali itu tuntunan-tuntunan yang semacam itu. Rasulullah itu marah ketika ada seekor unta, seekor keledai dipaksa untuk membawa beban yang sangat berat sekali oleh tuannya. Marah Rasulullah itu. Jadi kita pun harus menyayangi binatang ya. Dalam Islam nilai pahala untuk merawat seekor binatang atau merawat binatang ini seperti kalau zaman sekarang kan dijadikan peliharaan di rumah begitu ya Ustaz. Saya punya kucing, beberapa kucing di rumah. Nilai pahala yang didapatkan seorang muslim dalam merawat hewan itu apakah sama dengan kita bersedekah kepada manusia?
Oh iya, kalau tadi saya katakan ya, kalau kita punya tanaman, buahnya itu dimakan oleh burung atau binatang yang lain, itu sama dengan kita bersedekah kepada manusia. Kemudian bagaimana tadi yang hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan itu bisa menghantarkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sama ketika kita memberi sedekah kepada manusia. Lagi-lagi karena itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk hidup. Lalu kemudian ketika kita membantu untuk bertahan hidup, itu juga memiliki nilai pahala yang sama ketika kita melakukan hal yang sama kepada makhluk Allah lainnya. Dalam hal ini manusia. Nah Ustaz, tapi kan memang ada beberapa hewan yang diharamkan bagi kita umat muslim begitu. Apa hukumnya ketika seorang umat muslim memelihara anjing misalnya? Padahal air liur anjing sendiri kita tahu itu haram. Gitu. Ya, itu najis. Memelihara anjing itu dalam fikih itu kan ada dibolehkan untuk beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah untuk menjaga rumah. Ya, untuk menjaga rumah atau menjaga harta kita punya kebun misalnya, itu boleh. Kemudian yang kedua untuk berburu. Itu juga dibolehkan memelihara anjing itu. Jadi dalam situasi tertentu membolehkan. Ulama-ulama mazhab Maliki itu membolehkan orang memelihara anjing. Ya. Yang penting adalah ketika misalnya dia itu memeliharanya di dalam rumah, ya, nah itu yang harus dihindari agar jangan sampai liurnya itu, memang kalau menurut mazhab Maliki liurnya itu kan tidak najis. Kalau menurut madhab yang lain, liurnya najis. Jadi kalau kita menganut madhab Syafi'i itu, ya harus dihindarilah. Dia jangan sampai kotorannya itu, ya, lalu kemudian liurnya itu ada di mana-mana. Nah, di sini kita kembalikan lagi bahwa kita memelihara itu misalnya untuk kepentingan menjaga rumah, itu dibolehkan. Bahkan seorang ulama madhab Maliki itu pernah ditegur. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu makruh hukumnya, dia mengatakan begini, kalau seandainya Imam Malik itu, pendiri madhabnya itu hidup, jangankan anjing, seekor harimau buas pun dibolehkan untuk kita pelihara, mengingat sekarang ini perilaku orang sudah semakin jahat. Ya. Jadi untuk melindungi diri, untuk melindungi harta kita, itu boleh dalam batas tertentu. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Mulis atas tausiahnya pada kami pada hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga tausiah yang dihadirkan hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua.